Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Dina Sarimah Bengi from TBI Semester 5. I want to present about design, development, evaluation, and revision. Part 1. Design. Based on some of the opinions above, Hamza Uno concluded that design is a satisfactory way to make an activity run well, accompanied by various anticipatory steps in order to minimize the gaps that occur so that the activity achieves the goal that have been set. In general, the nation of methods has been alluded to in a previous section. In teaching planning, the materials that need to be determined in the third step, after the formulation of objective and the preparation of evaluation tools, are in the form. Berdasarkan beberapa pendapat, Uno memberikan kesimpulan bahwa desain yakni suatu cara yang memuaskan untuk membuat suatu kegiatan dapat berjalan dengan baik disertai dengan berbagai langkah yang antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi sehingga kegiatan tersebut mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian, Hamza Uno memberikan definisi tentang pembelajaran yang dikutip dari pendapat Dageng adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Dalam pengertian ini, secara implik, dalam pembelajaran terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Materi pembelajaran atau materi ajar adalah pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dipelajari siswa dalam rangka mencapai standar kompetisi yang telah ditentukan. Materi pembelajaran pada hakikatnya merupakan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sebagai isi dari suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Materi pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu pengetahuan. Pengetahuan untuk menunjuk pada informasi yang disampaikan di dalam pikiran siswa, dan demikian pengetahuan berhubungan dengan berbagai informasi yang harus dihafal dan dikuasai oleh siswa. Kemudian yang kedua ada keterampilan, menunjuk pada tingkat tindakan-tindakan fisik yang dilakukan seorang dengan cara kompeten yang mencapai tujuan tertentu. Dan yang terakhir ada sikap atau attitude. Sikap menunjukkan kepada kecerdasan seorang untuk bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini keberadaannya oleh siswa. Design according to expert. According to expert Cunningham, defines design as selecting and directing knowledge, faith, imagination, and assumption for the future with the aim of visualizing and formulating desired result, required sequence of activities and behavior within expectable limits will be used the solution. And the Stephen P. Robbins provide us a definition of design, which is a way to anticipate and balance change. Part 2. Development. Clarence Saucher calls learning development instructional development as a common sense planning to identify learning problems and seek to solve this problem by using a plan of implementation, evaluation, testing, feedback, and result. Telker, Urbach, and Bach define learning development as a systematic way to identify, develop, and evaluate a set of learning material and strategies with the aim of achieving certain goals. Superman mentioned learning development as a systematic process that includes the problem identification, development of strategies in instructional material, and evaluation of strategies and instructional materials in achieving learning objectives effectively and efficiently. The importance of development. In a process of learning activities, learning support media can determine success in mastering the given material, because with learning media students can get more interesting explanation and pleasant atmosphere so as to motivate students to be more enthusiastic about understanding the material that students learn. In learned activities with oral or written, learning will be more interesting and make it easier for students to understand the material can be inserted
with various learning media. Dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut, media penunjang pembelajaran dapat menentukan keberhasilan dalam penguasaan materi yang diberikan, karena dengan media pembelajaran siswa bisa diperoleh dengan penjelasan lebih menarik dan suasana yang menyenangkan, sehingga memotivasi siswa untuk bersemangat memahami materi yang siswa pelajari. Dalam kegiatan pembelajaran, dengan adanya pembelajaran dengan lisan dan tulisan, akan lebih menarik dan mempermudah siswa memahami materi dapat diperkaya dengan berbagai media pembelajaran. Next, part 3. Evaluation. Evaluation. Evaluation is a process to see whether the learning system being built is successful in accordance with its initial expectation or not. Actually, the evaluation stage can occur at any of the 4 stages above. The evaluation that occur in each of the 4 stages above is called formative evaluation, because the purpose is the need revision. Evaluation is the last step of EDDEI, Learning System Design Model. Evaluation is a process carried out to provide value to a learning program. Learning evaluation is a process to obtain the data and information needed to determine the extent and how the learning has been carried out in order to make judgment and improvement needs to maximize the result. Evaluasi merupakan proses untuk melihat apakah sistem pembelajaran yang sedang dibangun berhasil sesuai dengan harapan awal atau tidak. Evaluasi pembelajaran adalah proses untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam menentukan sejauh mana dan bagaimana pembelajaran yang telah berjalan agar dapat membuat penilaian dan perbaikan yang dibutuhkan untuk memaksimalkan hasilnya. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun sangat berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna evaluasi pembelajaran yang sebenarnya. Ujian atau tes hanyalah salah satu jalan yang dapat ditempuh untuk menjalankan proses evaluasi. Part 4. Revision. The definition of revision is an inspection or review activity that aim to improve. The purpose of revision. The purpose of revision is to improve by making change for the better. Each creative process is given feedback to improve the quality of the final result. Likewise, with design revision, the purpose of design revision is to achieve a final design that is able to visually show the intent and purpose of the manufacturer to the maximum. The revision process cannot be ignored because it is mutually beneficial for the client and the designer himself to achieve the final design goal. Tujuan revisi adalah untuk memperbaiki dengan melakukan perubahan agar menjadi lebih baik. Tiap proses kreatif diberikan umpan balik untuk meningkatkan kualitas dan dari hasil akhir. Begitu juga revisi desain. Tujuan revisi desain adalah untuk mencapai desain final yang mampu menunjukkan maksud dan tujuan pembuatan secara visual dan maksimal. Proses revisi tidak dapat diabaikan karena sama-sama menguntungkan bagi pihak klien dan desainnya sendiri untuk mencapai tujuan akhir desain. Maybe this is only what I can say. Thank you very much and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.